Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo ya. Dan memang ya, minum cucu dulu biar seger. Memang siapa yang nyangka ya kalau dalam jangka waktu sekitar 1 mingguan doang, bahkan sehari setelah gua ngupload videonya, Iran dan Israel yang udah bikin langit malam terang dengan ratusan rudal yang terbang itu tiba-tiba makin tereskalasi lagi situasinya. Dengan akhirnya Amerika nih turun tangan dalam konflik ini. Dan Trump itu langsung bahkan hands on dengan ngirimin serangan secara brutal ke daerah Iran. Dan skalanya itu udah nggak masuk akal bisa dibilang. Jadi kembali lagi di berita terkini alias bikini dengan harapan gue yang kemarin itu langsung patah dengan kejadian ini. Memang harapan untuk tidak adanya serang-serangan ini patah semuanya. Karena belum juga 4 hari dari gue terakhir ngupload video, ternyata sekarang kejadiannya makin parah dengan Amerika Serikat yang udah melakukan aksi penyerangan secara terang-terangan dan besar-besaran kayak yang terjadi sekarang. Jadi apakah dengan pergerakan Trump yang tidak menuju ke arah kedamaian ini akan terus mengekskalasi konflik Iran-Israel dan akhirnya memulai PD3, proxy war gitu ya. Kita coba lihat aja update-nya gimana di bikini kali ini. Dan kalau misalnya kalian mau bisa dibilang memberikan opini tambahan, info-info tambahan, revisi ya atau pembenaran-pembenaran, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama biar makin mateng isi dari video ini. Let's begin ke bikini kali ini guys. Oke, jadi ini udah nggak main-main lagi ya situasi konflik Timur Tengah yang kali ini. Karena seperti yang udah gue bahas di video kemarin, kali ini situasinya udah lebih parah lagi dengan Amerika Serikat yang bukan cuman ngomong-ngomong doang ngancem Iran. Karena per hari Minggu kemarin, orang mau ke gereja gitu ibadah ya. Itu tiba-tiba Trump itu berkeputusan bulat dengan menyerang Iran secara terang-terangan dan terbuka. Buat tahu background dari apa yang terjadi di Iran dan Israel sekarang, kalian bisa tonton dulu video terakhir gue yang ngebahas soal konflik ini. Tapi kalau males ya di sini coba gue summarize saja secara singkat kenapa bisa terjadi. Alasan dari kenapa konflik Iran-Israel itu sebenarnya udah lama banget kan reasonnya. Terutama dimulainya itu kan yang paling pertama setelah revolusi Iran di tahun 79. Dan dari sana kejadian itu bereskalasi terus sampai akhirnya terjadi penyerangan di antara kedua negara tersebut. Nah, alasan utama dari konflik yang bisa kita lihat sekarang itu adalah karena Iran itu punya fasilitas nuklir. Yang kabarnya mereka itu melanggar perjanjian internasional soal pengembangan nuklir yang bisa mereka lakukan. Jadi intinya di tahun 2015 itu sempat ada yang namanya JPOA alias Joint Comprehensive Plan of Action yang perjanjian itu ditujukan untuk melimit program nuklir Iran. Jadi dalam perjanjian ini si Iran itu stok bahan nuklirnya itu dilimit selama 15 tahun. Dan dari secara enrichment atau pemrosesan uraniumnya pun mereka juga dilimit cuman boleh sampai batas sipil. Alias nuklir yang ada di Iran itu cuman boleh diproses untuk jadi energi atau jadi pembangkit listrik tenaga nuklir doang, bukan jadi bom ataupun rudal ataupun senjata. Nah, masalahnya IAEA atau International Atomic Energy Agency itu mengkonfirmasi bahwa Iran itu kan ngumpulin lebih dari 400 kg uranium yang sudah diproses untuk bisa dijadikan bahan senjata sampai ke angka 60%. Yang dimana proses sampai ke titik 60% itu tentunya udah melebihi batas untuk sekedar dijadikan produksi energi rakyat sipil. Yang dimana 400 kg dari uranium itu bisa dijadikan 10 warheads nuklir, lu bayangin. Makanya dari hal tersebut akhirnya terjadilah konflik Israel-Iran yang sekarang ini. Yang dimana pihak Israel itu sangat tidak setuju dengan adanya fasilitas nuklir Iran yang menuju ke arah persenjataan ini. Karena itu dianggap sebagai ancaman besar buat kedamaian ceritanya. Dan sekali lagi seperti yang udah gue bilang di video lalu, di belakang Israel itu ada pihak yang lebih besar lagi yang bukan lain adalah Amerika Serikat. Di hari-hari gue nulis skrip tentang Israel-Iran, itu kemarin Amerika update terakhirnya baru sekedar ngasih ancam-ancaman doang ke Iran. Kayak dari postingan di sosmed, si Donald Trump yang bilang kalau Iran itu harus sepenuhnya menyerah dalam development nuklir mereka dan bukan cuma sekedar gencatan senjata. Udah gitu Trump juga sempat bilang kalau Iran gak sepenuhnya menyerah, mereka itu bakal dapat serangan yang lebih ngeri lagi dan pokoknya bakal abis lah intinya kalau kita mengacu ke pesan terbukanya si Trump ke Iran. Tapi ternyata ini cuitan sosmed, si Trump ini bukan sekedar ngomong-ngomong doang. Karena si presiden yang katanya paling anti perang ini tanpa babi bu itu langsung meluncurkan serangan ke pihak Iran.
Yang dimana Amerika Serikat di tanggal 22 Juni 2025 kemarin itu mengirimkan jet tempur mereka ke 3 fasilitas nuklir yang alasannya itu kembali lagi ke yang udah gue bilang. Untuk mengeliminasi ancaman dari Iran yang berbentuk fasilitas nuklir di sana. Sejauh yang kita ketahui sampai saat ini, Jenderal Militer Amerika Serikat Dan Kane ini sudah mengatakan kalau operasi penyerangan ini tuh punya nama Operation Midnight Hammer. Yang dimana sejauh ini sudah ada 125 jet tempur Amerika Serikat yang dikerahkan ke Iran. Dan di antara 125 jet tempur tersebut ada total 7 B-2 stealth bomber yang dipakai untuk menjatuhkan bom di lokasi target mereka. Dan kalau lu nggak tahu B-2 stealth bomber itu kayak apa, itu tuh bentuknya yang kayak segitiga doang, warna hitam dan dimensinya juga tipis banget. Dari briefing yang dikeluarkan Pentagon, diketahui kalau jet bomber yang diluncurkan ke Iran itu membutuhkan total 18 jam perjalanan ke sana. Yang dimana beberapa unit pesawatnya itu ada yang diterbangkan ke arah Samudra Pasifik untuk decoy atau sebagai pengecoh doang. Dan sisanya itu langsung terbang ke daerah Iran untuk ngeluncurin yang namanya peledak-peledak ke fasilitas-fasilitas nuklir di sana. Dan pada saat si pesawat bomber ini masuk ke wilayah udaranya Iran, Amerika Serikat juga udah nge-clear wilayah udaranya dengan mengerahkan jet tempur lain sebelum para bomber ini sampai. Dan bahkan Amerika juga udah ngirimin lebih dari 2 lusin rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam Amerika ke fasilitas nuklir yang ada di Isfahan. Dan ya, semua itu dilakukan buat mempermulus tentunya Operation Midnight Hammer tadi supaya jauh lebih lancar. Dan setelah pesawat-pesawat stealth bomber tersebut masuk ke wilayah Iran, di antara pukul atau jam 18.40 sampai 19.05 Eastern Time, itu 3 target utama mereka udah berhasil dibom sama Amerika Serikat. Yang dimana 3 target tersebut adalah fasilitas nuklir yang ada di Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Seperti yang gue bilang tadi. Yang dimana di saat mereka nyerang Fordo itu, Amerika Serikat tuh menjatuhkan total 2 GBU-57 Massive Ordnance Penetrators atau MOP. Atau yang lebih dikenal dengan bahasa awam bom bunker buster. Dan Jenderal Dan Kane juga bilang bahwa ada total 14 bom bunker buster yang dijatuhkan dalam penyerangan kali ini. Ngeri banget namanya juga ya. Dari informasi yang bisa gue dapetin dari BBC, cara kerja si B-2 stealth bomber ini adalah mereka terbang setinggi 7,5 mil atau sekitar 12 km di atas permukaan tanah. Dan dari sana mereka ngejatuhin si bom bunker buster tadi. Yang ternyata tidak bermesin sama sekali. Jadi si bom bunker buster ini tuh cuman bermodalkan sayap ekor yang bisa diatur lewat satelit buat mengarahkan arah terbangnya. Dan waktu sampai ke tanah tuh, sampai ke bawah, bom ini tuh bisa menembus tanah sampai 60 meter ke bawah, lo bayangin. Dan waktu sampai bawah, akhirnya bom yang beratnya 2,4 ton ini itu meledaknya di bawah. Makanya disebut bunker buster. Karena bunker yang ada di bawah tanah itu juga bisa kena sama ledakannya, lu bayangin. Kalau dulu kayaknya kita bikin bunker pasti selamat. Ini ada bom namanya bunker buster, lu bayangin. 2,4 ton coy. Dan iya, bisa kita lihat hasilnya dari gambar-gambar satelit yang beredar. Dimana dari foto-foto itu sebenarnya nggak kelihatan permukaan yang terlalu rusak atau sampai porak-poranda gimana. Tapi di sana kita bisa lihat kalau di tempat bunker buster itu dijatuhkan, ada banyak lubang-lubang di daerah tersebut. Dan ya, di dalamnya itu yang seharusnya memang hancur dan kena ledakan bom 2,4 ton tadi. Dari Operation Midnight Hammer ini juga nggak ada serangan Amerika Serikat yang terdeteksi pertahanan udaranya Iran. Dari mulai bomnya, pesawatnya, semuanya itu udah bisa kembali lagi ke Amerika Serikat dengan selamat seluruh pesawatnya. Jadi emang dari sini aja kita bisa lihat seberapa advance-nya Amerika Serikat dengan teknologi perangnya. Super ngeri banget dan mungkin beneran dia udah pelajarin UFO ya. Sejauh ini, informasi dari IAEA atau International Atomic Energy Agency bilang bahwa tidak ada kenaikan tingkat radiasi di daerah yang terdampak serangan Amerika ini. Tapi dari Organisasi Energi Atom Iran, mereka menyebutkan bahwa pengeboman 3 fasilitas nuklir Iran oleh Amerika Serikat itu adalah pelanggaran barbar dari aturan internasional. Tapi beruntungnya mereka menyebutkan juga bahwa Iran tidak mengalami pukulan telak dari penyerangan ini karena semua bahan-bahan nuklir yang penting itu ternyata sudah di take out dari fasilitas-fasilitas tersebut. Yang mungkin jadi alasan juga kenapa tidak ada kenaikan tingkat radiasi di sana. Berarti udah ada yang ngebocorin serangan ini mungkin. Makanya cuma beberapa jam setelah penyerangan ini, Iran itu langsung mengirimkan 20 lebih rudal lagi ya ke daerah Tel Aviv dan Haifa yang melukai total 86 orang. Dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga bilang bahwa Amerika Serikat harus menerima respon dari agresi yang udah mereka lakukan. Tapi pun begitu, pada hari Minggu pagi, waktu Indonesia lah gitu ya, kemarin, Trump itu udah menyatakan secara publik bahwa operasi ini adalah a great
military success dalam menghancurkan ancaman nuklir dari Iran. That the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Yang dalam kata lain, Trump ini menganggap ini adalah sebuah kesuksesan dalam membuat perdamaian dengan menghapuskan semua fasilitas nuklir di Iran. Dan pernyataan resmi lewat video itu juga dilanjutkan lagi sama si Trump dengan postingan-postingan dia di platform truthsocial.com. Dengan nge-upload video pilot-pilot stealth bomber yang udah mendarat dengan selamat di Amerika Serikat lagi. Dan bahkan dia juga banyak yapping dengan kata-kata dia yang bisa dibilang mocking lah di platform tersebut. Jadi ya Trump tetap being Trump aja after semua operasi gila yang Amerika lakukan ke pihak Iran. Tapi ya memang gak heran juga kalau Amerika itu secara kemiliteran udah sengeri itu. Karena dari jet tempurnya sendiri itu udah gila banget jumlahnya, di angka 13.000 war aircraft, lo bayangin. Yang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, itu Rusia aja cuma punya 4.200, Cina cuma punya 3.300, India cuma punya 2.200. Dan kalau kita bandingkan ke Indonesia itu cuma punya sekitar 260-an war aircraft. Yang kita tahu bahwa Indonesia juga lagi ngeluarin budget banyak juga kan ke militer ya, tapi lebih kepada untuk perbaikan persenjataan kalau nggak salah ya. Jadi lebih kepada buat jaga teritori lah kalau di negara kita, bukan warheads yang kayak gini-gini nih. Iya, memang tidak akan pernah ada ending baik untuk perang-perangan kayak gini ya. Dan tentunya Iran pun juga gelontorin budget segitu banyaknya untuk pertempuran. Dan tentunya militer mereka juga gila-gilaan budget mereka. Amerika juga gila-gilaan. Jadi sebenarnya ini yang paling untung adalah ya para pebisnis perang gitu. Pasti yang sangat-sangat diuntungkan gitu. Karena kan ada sounding-sounding banyak juga bos-bos yang akhirnya berhenti main-main saham perusahaan-perusahaan gitu ya, dan chip in saham-saham atau duit-duit mereka ke bisnis perang ini. Nah, apakah ini adalah salah satu bagian dari untuk membuat para elit global ini menjadi untung? Karena dengan eskalasi yang terjadi sekarang ini, tentunya yang paling diuntungkan adalah mereka-mereka yang sudah taruh duit di industri peperangan ini. Oke, jadi sebelum ngupload video ternyata ada update terbaru lagi ya. Jadi emang bener-bener setelah gue ngejelasin tadi panjang lebar jadi nggak relevan lagi gitu ya. Karena memang cuma sekitar 3 jam ya setelah gue syuting tadi subuh itu ya, Iran tuh langsung nyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar. Temen gue ada yang nyangkut tuh di udara London berjam-jam tuh karena nggak bisa lewatin Qatar ya. Dan berdasarkan informasi dari kantor berita Iran, nih gue bacain beritanya nih ya. Kantor berita Iran, Tasnim, itu serangan ini dibenarkan sama anggota militer Iran. Dan dari pihak Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC-nya Iran, itu mereka juga menyebutkan kalau operasi ini sebagai kabar kemenangan katanya. Wilayah Qatar juga udah menutup wilayah udara mereka untuk sementara waktu, makanya teman-teman gue banyak yang dari Eropa nyangkut. Dan pangkalan udara AS juga yang diserang, ini tuh adalah pangkalan US Air Force terbesar di Timur Tengah yang udah established dari tahun 96, lo bayangin. Tapi memang nggak cuma itu, karena nggak sampai 24 jam setelah serangan Iran ya terhadap pangkalan udara AS ini dilakukan di hari Selasa tanggal 24 Juni ya, cuma beberapa menit lah sebelum gue syuting gitu ya, video ini di jam 2:30 sore, Israel dan Iran itu ternyata langsung setuju untuk melakukan gencatan senjata akhirnya nih ya. Dan ini diumumkan sama Donald Trump. Dan ternyata semalam itu PM Israel tuh Benjamin Netanyahu itu baru yang namanya melakukan rapat kabinet dengan militer dan juga kepala keamanan Israel. Bahwasannya Israel sudah berhasil mencapai semua goal mereka dalam menyingkirkan seluruh ancaman nuklir Iran. Sejauh ini pihak luar juga udah ikut berandil dalam konflik ini sebenarnya, yang dimana Jerman itu udah menerima pernyataan gencatan senjata yang disampaikan sama Donald Trump terkait Israel sama Iran, dan minta kedua negara konflik tersebut itu untuk langsung memberlakukan gencatan senjata ini secepat mungkin. Karena dari pihak NATO di Belanda, Amerika, dan negara-negara Eropa juga udah mengatakan bahwa mereka akan berdiskusi untuk bisa menstabilkan situasi ini. Bentar lagi gue mau ke Gamescom, ke Jerman, tolonglah, jangan ada begini-begini ya. Tapi dari pihak Israel sendiri, juru bicara kepala militer Brigjen Avi Defrin ini bilang kalau militer Israel beserta Angkatan Udara Israel akan tetap bersiaga untuk intercept pelanggaran apapun dari gencatan senjata Israel-Iran ini. Walaupun memang di beberapa daerah masih banyak orang-orang yang bilang bahwa masih ada suara-suara tembakan-tembakan. Nah, entah apakah ini akan benar-benar terjadi gencatan senjata. Kalau terjadi, amin banget ya. Dan semoga kita stabil terus, karena bentar lagi game-game bagus rilis guys ya. Itu dia tambahan berita terupdate untuk Bikini kali ini. Gue nggak tahu endingnya akan seperti apa. Semoga akan terus membaik pastinya.
pengennya begitu harapannya. Dan tentunya sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai identitas perang agama. Karena kalau udah perang agama, biasanya gampang banget publik itu dikocar-kacirin ya. Jadi ini lagi-lagi, ini adalah peperangan antara dua negara. Gue yakin agama semua pasti pengennya mah damai gitu ya. So itulah dia bikini yang terbaru kali ini. Semoga tidak ada bikini lagi soal hal ini. Dan nanti nextnya biar lelo sedikit, gue lagi pengen bahas soal atlet-atlet di dunia yang banyak banget ikut OnlyFans. Kenapa? Apakah penghasilan mereka sangat-sangat rendah sampai masuk ke OAF? Nanti kita akan bahas. Karena ini udah menjadi fenomena juga. So, kalau misalnya kalian mau nambahin, mau benerin beberapa beritanya, atau kalian mau memberikan input, opini, silakan aja. Karena gue bukan ahli perang juga, jadi gue cuma berdiskusi aja sama kalian anggapannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa, sampai jumpa di bikini-bikini selanjutnya. Tentunya masih banyak berita yang menarik yang bisa kita bahas, so see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.